Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Radio Kota Batik, halo di Pak sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan saya Ozi untuk program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola untuk Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Senang sekali sore hari ini seperti biasa, bukan hanya saya sendirian, ada Bung Dirham juga. Selamat sore Bung Dirham. Ya, selamat sore Ozi. Kabar sehat ya Bung ya? Alhamdulillah. Baik, dan kita ada kabar baik juga Bung Dirham untuk Timnas Indonesia di mana mungkin ada kesempatan juga di kualifikasi Piala Asia 2023 ini ada kemungkinan bisa lolos dari grup A barangkali Bung Dirham ya setelah hasil kemarin. Ada peluang ya. Tinggal kita nanti partai melawan Jordania, kalau kita bisa ambil poin penuh ya otomatis kita sudah satu kaki sudah ya. melangkah ke situ ya. Nanti melawan Nepal kan tetap kita harus menang juga. Oke. Karena nanti kalau misalnya tidak misalnya draw ya berarti kita runner up terbaik. Iya. Ya pokoknya jangan sampai kalah lah ya. Karena ini lebih berat kalau kita lihat Yordania lebih berat daripada Maroko. Oke. Artinya kalau misalkan kalian di pertandingan terakhir melawan Nepal agak lebih gampang kali Bu Diram ya kalau misalkan ya makanya kemarin Sintayong memilih partai melawan Bangladesh. Bangladesh itu sebagai cerminan dari tidak jauh lah permainan dengan Nepal. Bahkan Kuwait pun kemarin kan dia uji cobanya dengan Singapura karena dia beranggapan bahwa Singapura mirip-mirip Indonesia padahal jauh beda. Permainannya kan Singapura lebih mirip Inggris. Kalau kita kan lebih ada umpan-umpan pendek berbeda. Dan kuncinya kalau di tim kita itu counter attack ya. Serangan balik itu yang paling diutamakan Bung Dirham ya. Baik, tapi kalau untuk laga nanti Bung Dirham dini hari nanti melawan Yordania untuk kualifikasi Piala Asia di grup A ini, kira-kira peluang seperti apa sih Bung Dirham yang akan bisa diraih sama tim dari Indonesia sendiri? Ya, memang Jordania adalah tim yang kuat, tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan atau kita kalah mental, enggak. Dan kita buktinya beberapa pemain Jordania yang sekarang adalah tim yang pernah beruji coba dengan Eki Maulana Fikri tahun 2000 berapa ya waktu itu persiapan AFC U23 kalau nggak salah di Jakarta, kita menang 3-2. Di situ saya melihat ada pemain Jordania yang sekarang main juga, Ali Olwan itu yang harus kita waspadai. Umurnya ya levelnya dulu sama lah waktu kita uji coba dengan Jordania, dan kita menang kita unggul 3-0 dulu, terus baru kemasukan 2 gol. Dan kita memang Jordania aja banyak yang keliru. Mungkin dia beranggapan bahwa Indonesia sebelum pertandingan melawan Kuwait itu karena tahun 2013 2000 berapa ya atau 2018 atau 2016 itu pernah melawan Andi Firmansyah dan kawan-kawan. Waktu itu Stephen McNally pelatihnya kalah 4-1. Beto yang memasukkan gol. Nah, kondisinya seluruh tim sudah berubah gitu kan. Dari penjaga gawang sampai pemain-pemain ini kan berbeda, timnya yang berbeda walaupun dan juga strategi dan ininya berbeda. Kemarin kalau saya lihat kan Kuwait itu bahkan dia mencantumkan bahwa tim ini adalah tim yang mungkin masa lalu masih bermain, seperti disebut ada Hendro Kartiko masih main ya. Jadi itu mereka keliru melihat Indonesia itu keliru bahwa kalau mungkin mereka aja melihat permainan kita di Piala AFF itu mungkin bisa kebaca tapi ternyata kaget mendekati sekali. Kalaupun sekarang ada tambahan-tambahan pemain ya, ada Sadil, ada Maklok, ada Lili Pali ya. Tapi itu
kalau kita lihat strategi menghadapi Kuwait itu benar-benar kecolongan. Jadi kita babak pertama itu memasang Lili Pali. Itu dengan 5 pemain bertahan ya. Bagot, Farudin, Ridho, Rizky Ridho. Yeah. Kanan ada kenapa di kanan bukan Asnawi? Bisa saja Asnawi waktu itu kurang fit ya. Okay. Karena kemarin di SEA Games kan sempat cedera. Di kiri Arhan. Yeah. Arhan. Nah, kenapa mungkin Sintayong lebih memilih Rahmat Irianto? Rahmat Irianto sudah teruji di SEA Games. Dia mempunyai sisi kualitas bertahan lebih baik daripada mungkin Asnawi. Asnawi secara penyerangan dia lebih baik. Okay. Tapi sisi kalau dilihat dari sisi defense-nya lebih bagus. Irianto. Rahmat Irianto. Oke. Arhan ini seimbang. Maju attack dan defense-nya seimbang dia. Jadi keunggulannya itu. Nah, kenapa ya itu Asnawi walaupun akhirnya dimainkan, kemudian Bagot diganti oleh Dewangga. Nah, di babak kedua Sintayong punya kartu truf yang langsung dimainkan bisa mengancam. Siapa? Witan Sulaiman. Nah, betul. Itu Witan itu pemain yang orang yang tidak tahu, itu nggak tahu gaya mainnya itu beda menurut saya. Susah dibaca mungkin kalau susah ditebak, tapi dia cerdik kalau menurut saya. Cerdik memanfaatkan sikon dengan tik-tak di kotak penalti pun dia bisa ambil satu peluang dan dia bisa mengancam. Itu kita lihat reboundnya diselesaikan oleh Irianto. Nah, Witan itu pemain-pemain Kuwait nggak tahu kalau Witan ini sebelumnya main di Eropa, jadi dia taunya pemain Asia biasa lah ya. Tapi ternyata kan berbeda. Nah, itu yang menjadikan pertandingan melawan Kuwait itu benar-benar kita bisa kita nggak kalah kelas dengan Kuwait, tapi kita bisa menang itu satu skor itu pantas lah. Karena sebelumnya kita hanya bisa menahan 2-2. Di Asian Games kita kalah 4-0. Di Piala Eropa tahun 96 kita menahan 2-2 melalui gol Widodo dan Roni Mabia. Kemudian beberapa kali pertemuan sebelumnya tahun 80 kalau nggak salah terakhir itu di Piala Kemerdekaan kita pernah bertemu, jarang menang ya. Tapi di kemarin itu suatu rekor yang luar biasa karena kita menang di kandang mereka. Betul. Itu kemenangan yang pertama kali buat Indonesia atas sebelumnya pernah menang, sebelumnya tahun 80 ke bawah ya. Tapi Kuwait kan levelnya selalu terus naik ya sampai dia bisa ikut Piala Dunia tahun 82 di Spanyol ya. 82 di Spanyol itu pernah ikut Piala Dunia Kuwait ya. Nah, itu Kuwait artinya adalah klub negara level atas di kawasan Asia, termasuk level atas lah Jordan. Tapi akhir-akhir ini memang Kuwait agak menurun dibanding Jordan. Bahkan kemarin Jordan lebih diunggulkan daripada Kuwait. Seolah-olah seperti itu. Dan Indonesia dipandang sebelah mata, tapi ternyata kita bisa mengalahkan Kuwait. Nah, ini melawan Jordan pasti Kuwait mempelajari detail apa yang terjadi kemarin. Betul. Jadi mereka tidak mau kecolongan pasti. Nah, tinggal bagaimana di situ Sintayong meramu mental, meramu motivasi pemain supaya mereka tampil all out, mentalnya tidak jatuh dan tidak banyak berbuat kesalahan. Nah, kalau berbuat kesalahan wajar lah, tapi sedikit tidak terlalu fatal ya. Itu artinya kemarin kita bisa lihat akurasi umpan pemain-pemain kita jauh lebih bagus dibanding Kuwait ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita nggak kalah level lah. Nah, itu kalau boleh saya katakan kita sudah mengarah yang jalur yang benar ke arah perkembangan sepak bola yang baik, dan peringkat FIFA pun otomatis kemarin naik juga gitu kan. Betul ya. Walaupun kita secara peringkat dengan Jordania kalah jauh ini, kalah lebih. Ada berapa puluh itu, 60 apa? Ya itu yang. Tapi kita nggak inilah. Nggak harus tidak pesimis lah melawan Jordania ya. Mungkin kalau zaman McNamee itu agak susah ngomongnya.
Iya, iya betul. Artinya kepercayaan diri di Sintayong akan lebih besar ya. Ya, mudah-mudahan gitu. Betul. Beda, Sintayong ini beda dia. Dia membuat tim itu dia bisa memotivasi dan bisa dan ya bahkan terakhir itu kan ketika mulai agak drop ketika kondisi menjelang itu Sintayong, kamu tuh jangan takut melawan siapapun. Kita sedang menuju arah perkembangannya lebih baik dan kita harus terus berjalan tanpa kita harus banyak menoleh ke belakang ya. Tapi kita terus walaupun tetap ada sekali-sekali kita mempelajari kesalahan kita, tapi kita terus dalam posisi untuk merubah menjadi baik ya. Dan ini kita lihat tim ini sebenarnya sangat potensial karena lebih banyak pemain-pemain muda dibandingkan senior. Kalau senior kan mungkin Farudin ya, Lili Pali, Mark pun belum umur 30 itu. Jadi masih bisa lah masih. Dan kemarin Mark juga luar biasa bisa menyeimbangkan lini tengah dengan maupun dia sangat kuat juga ketika bertahan dan dia bisa mengambil satu poin ketika tendangan penaltinya bisa mengelabui kiper Kuwait ya. Iya, betul. Nah, berarti mungkin melawan Jordania ini starting 11 yang akan dipakai Sintayong masih hampir sama kali dengan melawan Kuwait kemarin Bung Dinam kali ya. Iya, mungkin sedikit mungkin nggak ada perubahan. Ada kan? Mungkin sedikit perubahan kalau saya lihat. Kemungkinan bisa juga Asnawi diturunkan dari awal, bisa juga. Karena nanti bisa juga Asnawi tidak terlalu banyak terlalu banyak menyerang, bisa juga seperti itu kan. Kita lihat juga kondisi terakhir pemain, tapi mudah-mudahan tidak ada yang cedera. Mungkin itu tadi mungkin bisa juga seperti kemarin Lili Pali dimainkan dulu atau Mitan main duluan. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya. Nah, kemarin Sahrian Abimanyu belum main, kemungkinan ini bisa dimainkan lebih awal ya. Ya, tapi kita lihat dan ini kan formasi Sintayong ini sulit ditebak sebenarnya. Dia pelatih Filipina pun dulu waktu SEA Games kan sampai kebingungan. Myanmar juga kebingungan juga menghadapi polanya Sintayong. Ini yang pemain yang pola permainan 5-3-2 menjadi 3-4-3 ya kalau nggak salah waktu menyerang itu sulit ditebak. Dan itu memang kecerdikan dari Sintayong memainkan pola-pola seperti itu. Memang secara keseluruhan apa yang diinginkan Sintayong terhadap tim kita ini belum sepenuhnya bisa terwujud ya. Artinya masih perlu banyak waktu untuk berubah, untuk berproses ya. Karena kalau kita menuju levelnya pola permainannya seperti Thailand aja kan belum ya. Tapi sudah mendekati ke arah situ. Iya. Tapi berarti target untuk melawan Jordania memang harus mendapatkan 3 poin ya. Paling enggak harus jangan sampai kalah lah. Jangan sampai kalah. Kalau kalah kan tetap head to head, berarti nanti kalau Yordania jadi juara grup, kita jadi runner up terbaik, tentu kita akan ada playoff juga kan. Menghadapi 2 terbaik juga ya. Iya, dan kita lihat pertandingan yang lainnya Bung Diram antara Kuwait dan Nepal jelas ini secara di atas kertas Kuwait mungkin akan lebih bagus dari Nepal Bung Diram ya. Ya pasti dia nggak mau kehilangan muka lah. Nah itu kemarin kalau dilihat memang marah betul ke PSSI-nya Kuwait ya terhadap pelatih ya, mungkin kemungkinan ada dievaluasi atau gimana atau tidak diperpanjang. Padahal pelatih ini kan baru menangani tim Maret. Sintayong udah 2 tahun loh. Sudah ya. Sejak sebelum Covid, sesudah Covid kan sampai sekarang kan sampai sekarang pandemi itu pun proses yang berjalan dan itu pun belum kelihatan. Tapi kalau di sana kan mungkin berbeda ya. Maunya instan. Betul. Makanya dari Maret kemarin pun juga mungkin mereka berharap ada perubahan besar di Kuwait seperti itu mungkin ya.